Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya mau ambil adalah semangat, kekuatan semangat dari Tuhan. Dari bacaan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-8. Ayat kuncinya adalah ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana pada ayat yang ketiga. Dan juga Yesaya 40 ayat 29 yang berbunyi, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa di antara kita yang kebal terhadap masalah? Tidak ada. Terkecuali apakah itu hamba Tuhan, pendeta, atau siapapun juga. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh menyerah. Tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 13, saya ulangi 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepada jalan keluar dapat menanggung. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita, 1 Raja-Raja adalah hal yang kontradiktif yang dialami oleh Elia. Ketika dia di Gunung Horeb. Pada waktu dia awalnya dia memiliki semangat yang berapi-api, tetapi pada waktu dia dikejar oleh Raja Berseba, keyakinannya hilang, semangatnya ciut, sampai-sampai dia tidak memiliki gairah hidup. Pada ayat yang ke-4b, 1 Raja-Raja 19 ayat 4b, dia mengatakan kepada Tuhan, cukuplah Tuhan. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mengalami frustasi dan putus asa. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang bersemangat adalah orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Sebab orang yang bersemangat, tindakan dan perbuatannya tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi keadaan yang dia miliki. Tapi orang yang bersemangat harus memiliki sikap yang optimis dalam hidup ini. Nah, Paulus mengatakan dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Oleh sebab besarnya persoalan atau kecilnya permasalahan yang kita hadapi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu sendiri. Putus asa, patah semangat, menyerah di tengah jalan bukanlah sikap sebagai orang yang. Elia memang berputus asa pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Ayat yang ke-15, setelah dia beristirahat, membangkitkan semangat, mulai pudar. Lalu mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Bapak Ibu saudara, ternyata pengalaman hidup Elia ini menjadi pelajaran kepada kita. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, tetaplah bersemangat. Karena ada Tuhan. Tuhanlah yang mengarahkan pandangan kita untuk mencapai goal, untuk mencapai target. Oleh sebab itu, seburuk apapun keadaan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia selalu percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ada Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatannya, menopangnya, membangkitkan semangat hidup kepadanya. Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sebab itu percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menopang engkau dalam setiap langkahmu. Demi firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa.
Firman-Mu yang sudah menguatkan kami untuk tetap bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.